Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 9 dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita diberi kemudahan, kesehatan, dan ilmu bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin ya, bab 4 yaitu mengenai keteladanan Umar bin Khattab dan keteladanan Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang itu membahas tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah adalah putri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Rumain binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah cerdas dan cantik, suci dan taat beribadah, sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an lahir setelah masa jahiliyah, jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau Al-Humairah, yaitu yang artinya kemerah-merahan, yaitu kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, yaitu menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Siti Aisyah, sosok wanita yang cantik. Kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan hari Senin malam Selasa. Dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah, yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang cerdas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar, dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan beliau. Maka beliau tempat bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenan dengan hadis. Karena
Beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satu hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga paham agama dan sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang halal dan haram dalam ilmu fikih, syair, dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil, rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu. Di kota Madinah, Sayyidah mendirikan madrasah, majelis keilmuan sebagai pengajar. Dari madrasah ini banyak lahir ulama terkemuka. Beliau satu-satunya wanita yang paling cerdas pada zamannya yang patut diteladani saat itu dan saat sekarang. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang suci dan taat beribadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa. Dan nama beliau ditempatkannya dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Dalam hadis atau Rasulullah SAW bersabda, "Kamula minar rijali kabirun, walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imrana wa Asiyata ra'ati Imrana wa inna fadla Aisyata ala nisa'i kafadli saridi ala sairit ta'ami." Yang artinya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya. Maksud hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Asia adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah pelengkap rasa garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hampa rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an akan hampar pula. Maksudnya Sayyidah Aisyah adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempertahankan tentang kesucian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Hal ini sangat menyakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bisa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Imran sebagai sosok wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan diri serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lepas dari fitnah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri selain menjaga kesuciannya juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang sholihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang soleh sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar dan berbudi pekerti mulia. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan beliau antara lain selain dari keluarga soleh, berbudi pekerti mulia dan soleha, beliau dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah pada usia 9 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 9 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an di kota Madinah setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Selama hidup bersama suami, beliau semakin menampakkan kebaikan dan kelebihan-kelebihan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai istrinya yang masih sangat muda tersebut. Rasulullah berpesan kepada Ibu Aisyah, Ummu, "Hai Ummu Urman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik, dan jagalah untukku apa yang pada dirinya." Karena yang berpesan adalah Rasulullah, Ummu Urman tentu melaksanakannya dengan baik. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dilatar belakangi karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayahanda Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah sebagai sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Aba Bakrin, walakin ukhuwatul Islamiyah wa maudati." Yang artinya, kalau sekiranya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam serta kasih sayang. Riwayat Bukhari nomor 466, Muslim nomor 2382. Pada riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Riwayat Bukhari. Begitu mulianya seorang wanita yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tidak semata-mata kecantikan wajahnya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kecantikan hati dan budi pekertinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an memenuhi syarat semuanya dan didukung dari seorang ayah yang sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wat-thayyibina lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibin." Artinya, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Surat An-Nur ayat 26. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian saja. Nanti kelanjutannya adalah pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan kisah keteladanan Rasulullah. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.